Ya Sayyida Muhammad, assalamu alaika, as-salatu wassalam ayyamina. Ya Sayyida Muhammad, as-salatu wassalam ayyamina. Wahai Nabi Muhammad, kami salam padamu, salawat salam kami di setiap hari kami. Ya Sayyidah Muhammad, as-salatu wassalam sarmada jamalallah fi husnil kainati. Ya sahidanan nabi, hayyid nabi syapa. Selamanya ya keindahan Allah, setiap kebaikan semesta. Wahai Nabi, nyaksi kami, kuatkan kami dengan syafaat. Ya Sayyidah Muhammad, as-salatu wassalam al-khairu hayatuna abadan ma'an nabi, azhabal kuraba abadan ma'an nabi. Kebaikan hidup kami selamanya bersama Nabi, menghilangkan segala kesusahan selamanya bersama Nabi. Ya Sayyidah Muhammad, as-salatu wassalam ya hubbana, ya hubbana, ya hubbana, kun hadiran fi hayatina, na'malu haqqan an nuhibbahu daiman abada. Wahai cinta kami, wahai cinta kami, wahai cinta kami, hadirlah dalam hidup kami. Kami berharap untuk dicintai selamanya. Ya Sayyidah Muhammad, as-salatu wassalam fi kulli ayyamina. Syukran ya Rasulullah fi kulli ridhaika. Syukran ya fi kulli khairika. Terima kasih ya Rasulullah di setiap ridhomu. Terima kasih wahai kekasih Allah di setiap kebaikanmu. Ya Sayyidah Muhammad, as-salatu wassalam sarmadan jamalallah. Ya syahidan nabi bisyafa.
ya Sayyida Muhammad. As-salatu wassalam fi kulli ayyamina. Al-khairu hayatuna abadan ma'an nabi. Azhabal quraba dama'an nabi. Ya Sayyida Muhammad, as-salatu wassalam ya hubbana ya hubbana ya hubbana kun hadiran fi hayatina namalu haqqan an nuhibbahu daiman abada. Syukran syukran ya fi kulli khairika ya Sayyida Muhammad. As-salatu wassalam. Alhamdulillah. Rasyada la ilaha illallah ilaman huwa huyahu la ilaha illallah ilaman atawajjahu yahu la ilaha illallah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Syekh Abdul Qadir Jailani wa walidaina wa masyaikina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Sayyidulahumul Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil ajijil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah ab'asu li kitabi Syekh Abdul Qadir Jailani Fathur Rabbani wa jala'ul qatir wa futuhul ghaib wa nafa'ana bihi wa ulumihi bidarain. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, bulan Ramadan pada hari ini dan setelah ini semakin memberkahi bagi kita. Mudah-mudahan kita diberkahi pada rezeki kita, nikmat yang diberikan Allah pada kita, anak-anak kita dan kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah meluaskan rezeki kepada pian sebarataan di sini. Mudah-mudahan Allah melimpahkan kasih sayangnya selalu kepada pian, hidup pian, akhir hidup pian, barjah dan akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Dalam Jala'ul Qatir. Nah, dalam Jala'ul Qatir kemarin kisah Nabi Musa alaihi salam. Nah, pian kisah Nabi Musa ini jar saya Abdul Qadir Jailani. Beliau ini orang sabar, 10 tahun ya Allah di mbah lari dari Firaun. Untungnya ditampung Nabi Ayub alaihissalam. Kemudian oleh Nabi Ayub punya anak, dibiniakan sidin lawan anaknya Nabi Ayub alaihissalam, Nabi Musa ini. Kemudian beliau akhirnya berjalan bersama istri beliau. Akhirnya beliau sampai ke satu tempat yang disebut dengan namanya adalah daerah Sur ya, daerah Sur yang kemarin. Beliau sampai kepada yang disebut dengan tua. Tua itu ada percikan api, disebut situ tua. Lisajaratin sorat sajarah kiblahu. Beliau menghadap suatu pohon itu menyala, tapi didatangi apinya tidak ada, tapi dijauhi menyala dia.
Ya kan? Nah, lalu pada saat itu qala lahu, ya Musa, ini anallah rabbul alamin. Wahai Musa, jar Tuhan. Tapi tidak bersuara kayak kita, suara ini lain ya. Karena kalam Allah itu kita makhluk ini tidak bisa didengar, tapi harus melewati sesuatu keadaan. Yang saya kisahkan kemarin, kalau Nabi Muhammad SAW johirnya itu terdengar apa? Suara ribut-ribut lebah, yalah. Tiba-tiba beliau pingsan, Nabi Muhammad pingsan, sadar beliau langsung mengerti firman Allah Azza wa Jalla. Jadi tidak bersuara seperti kita komunikasi ini, tidak, firman Tuhan itu. Tapi Nabi Musa mengerti maksud Tuhan. Wahai Musa, sesungguhnya akulah Allah Rabbul Alamin. Seolah-olah Allah berkata, ai lastu bimalakin wala janni wala ansi wala insi. Aku bukanlah malaikat, aku bukanlah jin, aku bukanlah manusia. Bal Rabbul Alamin, tapi aku adalah Tuhan semesta alam. Nah, ini Nabi Musa menemukan Allah Azza wa Jalla. Ya, dalam kitab Fathur Rabbani itu kalau kita digambarkan hidup kita harus seperti Nabi Musa, seperti Nabi Muhammad, menemukan Tuhan. Jangan sampai tidak menemukan Tuhan dalam hidup ini. Sembahyang mulai kecil kita dididik oleh orang tua kita, tapi dengan Tuhan kita tidak tahu, tidak menemukan Tuhan kita. Ini masalahnya. Lalu di akhirat belakangan kita mencari Tuhan. Tuhan yang mana? Ya kah? Di dunia ini kita harus pinandu dengan Tuhan. Di dunia ini kita harus mengenal Allah Azza wa Jalla. Tapi guru yang Allah wujud kidam baqo mukalafatulil hawadis itu Bang Guru, Pak, itu sifat-sifat Allah itu yang umum, yang secara teoritis kita pahami, dasar kita, dasar kita, supaya kita jangan keliru mengenal Allah Azza wa Jalla. Misalnya ada orang mengaku nabi, aku jar diutus oleh Allah jar. Ya kita tanya, iyalah jar kita. Kayak apa Tuhan berfirman? Oh, Tuhan mau pada kayak kita berpender nih Bang jar, kayak kita berbicara nih jar. Tuhan memerintahkan abah dusta warani amang nih tak. Amang berdusta ya lah. Di Jawa tuh ada mengaku nabi namanya Tukimin. Jadi kalau membaca salawat orang lonsidin Allahumma sholli ala Tukimin. Lah, nah, jadi kita masing-masing ini mengenal Allah melihat tabir-tabir mana. Kadang kita melihat tabir kudrat Allah. Allah Maha Kuasa. Kadang itu yang apa dominan kita pahami. Kadang orang mukmin itu mengenal Allah itu yang dominan adalah misalnya pada sifat Allah, wujud Allah, ada Allah. Allah ini ada. Ada orang dominan Allah itu sami'un alim, maha mendengar lagi maha melihat, dominan itu. Sehingga dia merasa kalau ada perbuatannya Allah mengetahui terus perbuatannya ini. Itu dominan. Tapi akhirnya orang mukmin itu disempurnakan Allah pada sifat 20 itu mengenal Allah. Sehingga pada saat berbagai hal nanti aplikasinya itu terjadi pada manusia. Sebagaimana Nabi Musa alaihissalam, sebagaimana Nabi Muhammad SAW, orang-orang yang menemukan Tuhan. Contoh dalam aplikasi hidup. Bian hendak meninggal kena, tapi buluman panglah kadusakin lah dikisahkan hendak meninggal lah. Pas hendak meninggal itu, maaf, nanti malaikat datang. Biasanya orang mukmin diberitahukan Tuhan dalam hadis Nabi, bila hendak meninggal tuh ada malaikat 3 orang datang, 2 orang membawa kain kapan, membawa bungkusan pakaian putih-putih. Biasanya tuh anak meninggal kita ditandainya sudah bepadahnya. Nah, pada saat itu timbul si hamba ini rasa takut. Nah, pada saat dia takut itu langsung perasaannya kepada Allah Azza wa Jalla. Ya Allah, selamatkan aku ya Allah. Pian pernah lah anak disuntik dokter. Pas seratan takutan
Pas anak takutan, baca apa? Ingatkan, ya Allah tolong aku, ya kah? Atau saat rezeki sempit, ya kah? Nah kalau orang ya imannya kurang, berhutang di mana aku lah jar. Kayak itu kalau orang mukmin yang kuat, ya Allah tolong hamba ya Allah. Kalau ibu-ibu, tolong suami hamba ya Allah, mudahkan rezekinya ya Allah. Perasaan hubungan diri dengan Allah aja wajalla sebagai Tuhan yang kudrat dan berkehendak, karena tanpa kehendaknya tidak mungkin terjadi kan. Lalu akhirnya si hamba ini melewati lorong iradah Allah, kehendak Allah, dia memohon kepada Tuhannya, ya kah? Berarti orang itu sudah menemukan tuh Tuhan, perasaannya kepada Tuhan, segala hal hidupnya kepada Tuhan. Makanya dalam syariat agama kita, Nabi Muhammad itu mempraktekkan. Sampai sini hendak memasang sepatu aja bebacaan, hendak turun rumah bebacaan, hendak ke dalam WC bebacaan, ya kelak, hendak makan bebacaan, hendak minum bebacaan, semuanya bebacaan sidin. Bahkan berhubungan dengan istri pun bebacaan. Nah, apalagi? Ini ada kisah Palui dulu kelak. Rupanya bacaan nang apa nih? Abah Palu ini bilang diandak di dinding di kamar tuh nah, bacaan Allahumma janibna setan tuh nah. Ya kelak, Allahumma janibni setan. Itu diandak di dinding. Pas di sekolahan Palui, jar ibu guru, siapa bacaan bacaan nak guring tahu angkat tangan Palui. Baca aja guru, Allahumma janibni setan jar, janibni setan marajak tanah jar. Ya kalah. Wah, ibu mantapnya ibu. Di mana tahu bacaan tuh? Ulun tahu buai jar. Kenapa jar ibu? Abah ulun buai bila hendak guring sidin bacaan yang itu jar. Sangkan Palu itu bacaan anak guring. Nah, aplikasi Nabi SAW dalam seluruh kehidupan beliau dengan berdoa dan membaca, bahkan saat perang, hendak perang beliau berdoa, itu menggambarkan hubungan beliau dengan Allah aja wajalla. Bagaimana cara berpikir beliau, bagaimana keimanan beliau yang sempurna itu, itulah yang harus kita ambil. Tidak selalu harus pasnya tidak, tapi maknanya yang kita pelajari. Karena lo melapas biar apa mahapali kada kehafalan biar iyalah lucut kalau mahapali, tapi maknanya itu yang kita tangkap. Contoh, kenapa sidin bebacaan setiap keadaan? Nah, maknanya kita ambil. Maknanya itu adalah bahwa hidup ini tidak lepas dari Allah. Hidup ini hanya harus bergantung kepada Allah aja. Itu yang kita ambil tangkap. Kenapa sidin hendak membaca makan Allahumma barik lana fima rojaktana, ya Allah berkahilah fima rojaktana, yang engkau berikan rezeki ini. Padahal nasinya kita nang beli, yalah kita bercari duit, mengumpulkan duit. Kenapa kita dikatakan Nabi itu engkau yang memberi rezeki ini, memberi nasi ini? Allahumma barik lana fima rojaktana. Oh, berarti maknanya kita pahami di situ, bahwa apapun hasil yang kita ikhtiarkan, kita dapat, kita belanjakan uang kita dengan apa, semua itu adalah hakikatnya hanya Allah yang memberi rezeki kita, bukan karena kita hebat bekerja, tapi semata-mata Allah. Itulah menjadi akidah kita. Hubungan akidah itu artinya tali ikatan kita dengan Allah aja wajalla. Maka sejak Nabi Musa alaihi wassalam bertemu dengan Allah, disampaikan Allah firman-Nya, maka sejak itulah Nabi Musa mengikatkan segala hal dirinya dengan Allah aja wajalla. Anna rabbukumul a'la. Ini bukan perkataan ai kadzdzaba Fir'aun fi qauli, maka berdustalah Fir'aun wahai Musa, seperti perkataan Fir'aun, anna rabbukumul a'la, aku adalah Tuhanmu yang maha tinggi. Nabi Musa langsung protes kepada Fir'aun ketika itu. Kenapa? Karena Nabi Musa tahu siapa Tuhan itu. Meskipun Nabi Musa tidak bisa mengisahkan, tapi tahu Tuhan itu. Bukan kamu Fir'aun sebagai Tuhan.
Tapi pasukannya yang lain-lain, jamaah manusia ketika itu di bawah kendali Firaun, semua mengakui Firaun adalah Tuhan. Ana rabbukumul ala, akulah sang Tuhan, Tuhan yang maha tinggi, jar Firaun. Percaya semuaan. 5, kenapa? Karena mereka tidak ada yang mengetahui dan mengenal Allah Azza wa Jalla. Annallaha mal wa Fir'auna wa ghairihi minal khalqi, semua itu adalah makhluk saja. Wa jami'al makhlukat, al jinnu wal insu wal malaku wa jami'ul makhluk, semua itu adalah makhluk saja. Min tahtil arsi ila sara, mereka semua di bawah kendali Allah Azza wa Jalla. Alamun jamanuka wa alamun yati ila yaumil qiyamah, alam zaman sekarang maupun akan datang, semuanya di bawah kendali Allah Azza wa Jalla. Nah, ini keyakinan, ini akidah kita yang harus kita bawa sampai ke mati kita. Bila tidak ini kita bawa ke mati kita, bahaya kita punya masalah nanti di alam barzah kita. Karena soal alam barzah itu, soal kematian itu, hal yang seperti inilah yang dipentingkan. Pengetahuan seperti ini, ma'rifat seperti ini yang kita pentingkan. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan dapat hikmah kita di dalamnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil murtada, sholatan daimatan taksiruni biha rizqa wal fadla wa ala alihi wa sahbihi. Ulangi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil murtada, sholatan daimatan taksiruni biha rizqa wal fadla wa ala alihi wa sahbihi. Ya Allah, berilah salawat wan salam kepada Nabi Muhammad yang diridhoi, salawat yang dengannya memperbanyak rezekiku, dan karunia salawat wan salam juga pada kulanya dan papadaannya. Dunia Tuhan masih menyamankan manusia, harta tahta pujian menggiurkan, tak terasa waktu banyak dihabiskan, sampai datang ajal menjemput manusia. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil murtada, sholatan daimatan taksiruni biha rizqa wal fadla wa ala alihi wa sahbihi. Seringkali agama jadi topeng kehidupan dalam dunia politik dan pergaulan, agar dianggap baik dan dapat pujian. Sungguh hidup hanya di angan-angan. Allahumma